Bertobat adalah mengubah pikiran mereka tentang Yesus dan dari cara hidup mereka yang berdosa agar segera kembali kepada Allah dan menerima baptisan. Alasan untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan diberikan agar dosa-dosa mereka dapat dihapuskan. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-12 di dalam serial pembahasan kitab Kisah Para Rasul dengan tema Khotbah Injil kedua. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Pada suatu hari, Petrus dan Yohanes pergi ke teras rumah Allah untuk mengikuti jam doa, yaitu kira-kira jam 3 sore. Di pintu teras rumah Allah yang bernama Gerbang Indah, ada seorang pengemis yang kakinya lumpuh sejak lahir. Setiap hari teman-temannya menempatkan dia di situ supaya dia bisa meminta-minta sedekah dari orang-orang yang keluar masuk teras itu. Sewaktu pengemis itu melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk, dia meminta sedekah dari mereka. Lalu mereka berdua menatap orang lumpuh itu dan berkata, "Lihatlah kami." Maka dia memandang Petrus dan Yohanes dengan harapan akan menerima uang. Tetapi Petrus berkata, "Saya tidak punya uang emas maupun uang perak. Tetapi apa yang saya punya akan saya berikan kepadamu. Dengan kuasa Kristus Yesus orang Nazaret itu, mulai sekarang kamu bisa berdiri dan berjalan." Petrus memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Saat itu juga kaki dan pergelangan kakinya menjadi kuat. Orang itu pun langsung berdiri dan mulai berjalan. Dia mengikuti mereka masuk ke teras rumah Allah sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji-muji Allah. Semua orang yang ada di situ mengenal dia sebagai pengemis yang biasa duduk di Gerbang Indah. Waktu mereka melihat dia berjalan dan mendengar dia memuji Allah, mereka sangat heran dan takjub karena keajaiban yang sudah terjadi padanya. Orang yang baru sembuh itu terus mengikuti Petrus dan Yohanes dengan berpegangan kepada mereka. Lalu semua orang yang keheranan itu berlarian dan mengerumuni mereka di teras yang bernama Serambi Salomo. Ketika Petrus melihat orang banyak itu, dia berkata kepada mereka, "Saudara-saudari orang Yahudi, kenapa kalian heran akan kejadian ini? Kenapa kalian terus memandangi kami, seolah-olah kami mempunyai kuasa yang luar biasa atau kesalehan khusus di mata Allah untuk membuat orang ini sembuh dan bisa berjalan? Bukan kami, tetapi Allah yang menyembuhkan dia, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Allah nenek moyang kita yang sudah melakukan hal ini untuk memuliakan Yesus hambanya. Dialah orang yang sudah kalian serahkan untuk dibunuh. Kalian menolak dia di depan Gubernur Pilatus, padahal Pilatus sudah memutuskan untuk membebaskan dia. Kalian tidak mau mengakui dia yang kudus dan yang benar, tetapi malah meminta Pilatus untuk membebaskan seorang pembunuh bagi kalian. Sesungguhnya kalian membunuh dia yang adalah sumber hidup. Namun Allah sudah menghidupkan dia kembali dari kematian, dan kami diutus untuk bersaksi tentang kejadian itu. Kuasa Yesuslah yang menguatkan orang lumpuh ini, yang sudah kalian lihat sendiri dan juga kalian kenal. Hal itu bisa terjadi karena kami percaya kepada kuasanya. Sungguh, seperti yang sudah kalian saksikan sendiri,
Orang ini sembuh dengan sempurna karena keyakinan kami kepada Yesus. Saudara-saudari, saya tahu bahwa kalian dan para pemimpin kita tidak menyadari apa yang sudah kalian lakukan waktu membunuh Yesus. Tetapi dengan cara itulah Allah memenuhi perkataannya yang sudah disampaikan melalui nubuatan para nabi, yakni bahwa Kristus harus menderita sampai mati. Oleh karena itu, bertobatlah dan kembalilah kepada Allah supaya dosa-dosamu diampuni. Dengan demikian, Allah akan senantiasa menyegarkan rohanimu. Suatu hari nanti Allah akan mengutus Kristus Yesus kembali kepada kita. Tetapi Yesus harus tinggal di surga sampai tiba waktu pemulihan atas segala sesuatu. Seperti yang sudah dikatakan Allah sejak dulu melalui para nabi. Ingatlah perkataan Musa kepada nenek moyang kita. Tuhan Allahmu akan mengangkat seorang nabi lagi bagi kalian, yaitu seorang nabi seperti saya yang berasal dari bangsa kita sendiri. Dengarkanlah dan taatilah segala sesuatu yang diperintahkan oleh nabi itu. Siapa saja yang tidak taat kepada nabi itu tidak boleh lagi dianggap sebagai umatku. Dan mulai dari Nabi Samuel, semua nabi lain sudah bernubuat tentang zaman sekarang ini. Kita adalah ahli waris nabi-nabi itu, dan kita sudah termasuk dalam perjanjian yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Sekarang, janji Allah kepada Abraham sudah mulai terjadi, yaitu melalui keturunanmu. Semua bangsa di dunia ini akan diberkati. Jadi ketika Allah mengangkat dan mengutus Yesus ke dunia sebagai hambanya dan Raja Penyelamat, pertama-tama Allah mengutus dia untuk memberkati kita umatnya, asalkan kita masing-masing bertobat dari kejahatan kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-26. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam khotbah Injil pertama, kita mempelajari Rasul Petrus memproklamirkan kematian, penguburan, kebangkitan, dan pemuliaan Yesus Kristus. Petrus memanggil para hadirin untuk memberi tanggapan iman, pertobatan, dan baptisan untuk pengampunan dosa. Sekarang kita akan membahas khotbah Injil kedua yang juga dikhotbahkan oleh Petrus, yang terdapat dalam pasal ketiga dalam kitab Kisah Para Rasul yang terjadi di Serambi Salomo di Bait Allah. Mari kita mulai dengan meninjau keadaan yang memberikan kesempatan untuk khotbah Injil kedua ini. Yang pertama, latar belakang. Rasul Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah. Orang-orang Kristen telah berkumpul setiap hari di Bait Allah. Petrus dan Yohanes tiba pada jam doa, jam ke-9 ataupun jam 3 sore. Ada seorang yang lumpuh sejak lahir telah disembuhkan. Orang yang ditinggalkan setiap hari di gerbang Bait Allah yang disebut Gerbang Indah. Lokasi ini mungkin gerbang Nikanor yang terbuat dari perunggu dari Korintus. Di pintu masuk timur ke pengadilan perempuan untuk meminta sedekah dari orang-orang yang memasuki Bait Allah. Dengan meminta sedekah dari Petrus dan Yohanes, Petrus menyembuhkannya dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret. Orang lumpuh itu mengharapkan sedekah, tetapi Petrus memberinya yang lebih baik daripada perak dan emas. Petrus memegang tangannya dan membantunya berdiri sehingga kakinya kuat. Tangan dan pergelangan kakinya menerima kekuatan. Keajaiban itu terjadi segera dan menyeluruh. Digambarkan adegan ini, orang yang disembuhkan ini dapat berjalan dan kemudian memuji-muji Allah. Orang-orang menjadi heran, bertanya-tanya karena mereka tahu dia lumpuh sejak lahir. Mereka berkumpul di serambi yang disebut Serambi Salomo, lokasi bertiang di sepanjang dinding timur area Bait Allah, dengan kolam ganda setinggi 38 kaki membentang 49 kaki. Perhatikan kesamaannya dengan peristiwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Peristiwa ajaib terjadi itu menarik perhatian orang-orang. Seperti sebelumnya, Petrus menggunakan kesempatan tersebut untuk memberitakan Injil. Yang kedua, kita perhatikan khotbah Injil yang kedua ini, Yesus dinyatakan sebagai sumber keajaiban. Mukjizat itu bukan karena kuasa atau kesalehan Petrus dan Yohanes. Itu melalui iman kepada hamba Tuhan
yakni Yesus Kristus, yang telah dimuliakan oleh Allah nenek moyang mereka, yang telah mereka serahkan dan bawa di hadapan Gubernur Pilatus, yang telah mereka tolak, meminta seorang pembunuh untuk dibebaskan menggantikannya. Orang yang mereka bunuh, tetapi Allah telah membangkitkannya dari kematian dan dilihat oleh banyak saksi mata, yang Petrus gambarkan sebagai yang kudus, yang adil, Raja kehidupan. Melalui iman dalam namanya, orang lumpuh itu disembuhkan. Perhatikan baik-baik, itu adalah iman Petrus dan Yohanes kepada Yesus, bukan iman orang lumpuh itu, karena orang lumpuh itu tidak mengharapkan keajaiban, tetapi mengharapkan perak dan emas. Pertobatan diperintahkan sebagai pengakuan ketidaktahuan. Petrus mengakui bahwa mereka dan penguasa bertindak dalam ketidaktahuan mereka. Apa yang terjadi telah dinubuatkan dan digenapi oleh Allah. Namun ketidaktahuan bukanlah alasan, jadi mereka harus menyesal dan bertobat. Bertobat adalah mengubah pikiran mereka tentang Yesus dan dari cara hidup mereka yang berdosa agar segera kembali kepada Allah dan menerima baptisan. Alasan untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan diberikan agar dosa-dosa mereka dapat dihapuskan. Waktu penyegaran itu mungkin datang dari hadirat Tuhan yang mengacu kepada karunia Roh Kudus, agar Allah dapat mengutus Yesus Kristus merujuk pada kedatangannya yang kedua kali. Orang yang diberitakan kepada mereka sebelumnya melalui para nabi yang surga harus menerima sampai waktu pemulihan segala sesuatu yang juga telah dibicarakan oleh para nabi. Jangan sampai mereka benar-benar binasa, karena Musa berbicara tentang nabi ini, yaitu Yesus. Dapat dibaca di dalam Ulangan 18 ayat 15. Mereka yang tidak menginginkan Dia, Allah akan menuntutnya dari mereka. Mereka adalah anak-anak para nabi, dan dari perjanjian yang dibuat Allah dengan nenek moyang mereka, sebuah perjanjian yang dibuat dengan Abraham untuk memberkati dunia dalam keturunannya. Sebuah janji yang digenapi oleh Allah melalui hambanya, Yesus, yang diutus oleh Allah untuk memberkati mereka, dengan menjauhkan mereka dari dosa-dosa mereka. Simpulan, tanggapan terhadap khotbah Injil kedua terbukti 2 kali lipat. Tanggapan negatif dari para pemimpin agama. Kemudian tanggapan positif oleh banyak orang yang mendengar dan ada 2.000 orang yang percaya. Sekali lagi kita melihat bahwa pemberitaan Injil melibatkan mewartakan kematian, penguburan, kebangkitan, dan ketuhanan Yesus Kristus. Memanggil orang untuk menanggapi dengan pertobatan, dengan iman dan baptisan. Menawarkan pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus yang menyegarkan. Kita juga belajar bahwa itu termasuk memproklamirkan karakter Yesus sebagai hamba yang sangat kudus, adil, Raja kehidupan, Kristus, dan Nabi. Kembalinya Yesus, yaitu kedatangannya yang kedua kali, juga diwartakan. Bagaimana saudara menanggapi pemberitaan Injil dalam ketaatan yang setia, atau apakah saudara telah mengeraskan hati saudara dengan menolak untuk menaati Nabi Allah dan Rasul-Nya dalam iman, pertobatan, dan baptisan? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa usaha pengabaran Injil dilakukan dari sejak zaman Tuhan Yesus, rasul-rasul, sampai pada hari ini. Apakah saudara yang mendengarkan pada saat ini menganggap itu hanya angin lalu atau kebetulan atau pas mengisi waktu kosong, atau saudara menganggap inilah kairos, inilah waktunya Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan yang kesekian kalinya bagi kita untuk menerima Injil yang elok, Injil yang permai, Injil yang memberitakan kabar keselamatan kepada orang yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya setiap diri kita boleh melembutkan hati menanggapi panggilan Injil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.